Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Indrati, saya mahasiswa kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang video YouTube yang berjudul Puncak Kejayaan Peradaban Islam yang narasumbernya adalah Ustadz Budi Azhari. Ustadz Budi Azhari membuka dengan penekanan pentingnya mengenali sejarah peradaban Islam yang agung. Ia menyampaikan bahwa umat Islam saat ini banyak yang kehilangan arah karena lupa dengan jati dirinya sebagai bagian dari peradaban besar. Kejayaan peradaban Islam pada masa lalu bukan dibangun atas dasar kekayaan, teknologi, atau kekuatan militer, melainkan berakar dari kekuatan ilmu dan iman. Islam memiliki konsep yang sangat kokoh dalam membangun manusia dan masyarakat, yaitu dengan menjadikan ilmu sebagai fondasi utama dalam segala aspek kehidupan. Nah, selanjutnya beliau menyoroti bahwa masa keemasan Islam ditandai dengan penghargaan luar biasa terhadap ilmu dan ulama. Pada masa itu, ilmuwan dan ulama diberi tempat yang tinggi di masyarakat. Ilmu dipandang sebagai cahaya, sebagai penuntun umat, dan bukan hanya sebatas pengetahuan biasa. Contohnya adalah kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu ketika kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Umat Islam saat itu memimpin dalam sains, filsafat, kedokteran, hingga teknologi. Beliau kemudian mengingatkan bahwa keruntuhan peradaban Islam tidak terjadi karena perang atau perang musuh saja, tetapi lebih dari itu. Karena umat Islam sendiri mulai meninggalkan ilmu, menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan terjebak dalam urusan dunia semata. Oleh sebab itu, jika kita ingin kembali membangun kejayaan Islam, maka harus dimulai dengan membangkitkan semangat dalam menuntut ilmu dan memperkuat iman. Beliau juga mengajak umat untuk kembali mencintai ilmu dan menghidupkan budaya intelektual yang Islami. Nah, pelajaran yang dapat diambil itu, ilmu adalah kunci peradaban. Setiap kejayaan peradaban Islam yang dimulai dari semangat untuk menuntut ilmu, bukan hanya ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Ulama adalah pilar umat. Ulama memiliki peran sentral dalam membimbing umat. Kita harus belajar dan menghormati para ulama sebagai pewaris ilmu Nabi. Iman dan ilmu harus berjalan seimbang tanpa iman. Ilmu bisa menyesatkan, sebaliknya iman tanpa ilmu bisa melahirkan fanatisme. Islam mengajarkan keseimbangan keduanya. Sejarah sebagai cermin, sejarah kekayaan dan kejatuhan Islam adalah cermin. Jika dulu Islam berjaya karena ilmu dan iman, maka kita pun harus menempuh jalan yang sama untuk bangkit. Nah, refleksi dan komitmen pribadi saya adalah setelah menyimak video ini, saya merasa menjadi sangat tersentuh dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Saya sadar bahwa sebagai seorang muslim, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan warisan peradaban Islam yang luar biasa ini. Saya berkomitmen untuk menjadikan ilmu sebagai prioritas utama dalam hidup saya. Tidak hanya untuk mengejar ilmu dunia, tapi juga untuk ilmu agama agar hidup saya menjadi lebih seimbang. Selanjutnya, saya menghargai para ulama dan guru yang menjadi cahaya di tengah kehidupan ini atau di kegelapan zaman. Saya ingin menjadi bagian dari generasi yang membawa kembali kejayaan Islam melalui kecintaan pada ilmu dan keteguhan iman. Nah, selanjutnya yaitu aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di lingkungan keluarga, saya mengajak orang tua dan saudara untuk ikut kajian atau menonton video dakwah bersama. Dan juga membuat jadwal membaca Al-Quran serta diskusi ringan setiap akhir pekan. Nah, untuk di masyarakat, saya aktif dalam kegiatan masjid seperti remaja masjid, pengajian ibu-ibu, dan kegiatan sosial keagamaan. Saya juga menginisiasi gerakan 1 minggu 1 ilmu di kelompok pemuda sekitar, di mana tiap orang wajib berbagi ilmu baru. Nah, untuk di media sosial, saya membagikan kutipan-kutipan dari video ini yang menginspirasi.
Saya juga menyebarkan link kajian dan ilmu yang bermanfaat secara rutin ke grup WhatsApp atau Instagram Story atau Facebook atau TikTok gitu. Oke, mungkin sampai sini saja pemahaman saya tentang video YouTube tersebut. Jika ada kekurangan atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.